Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maesa dengan NPM 2217051101. Di sini saya bakal melaksanakan tugas 1 di mata kuliah teori bahasa dan automata. Yaitu tugas 1 ini mengenai teori komputasi. Jadi teori komputasi itu merupakan suatu cabang dari ilmu komputer dan matematika yang dimana membahas apa dan bagaimana suatu masalah itu dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Teori komputasi ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada teori otomata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas. Nah, lalu untuk yang teori otomata, itu merupakan suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut automata, yang biasanya digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal. Teori otomata ini biasanya dalam bidang komputasi digunakan untuk pengenalan suatu pola, merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Nah, untuk yang ini merupakan otomata yang dia tuh terdiri dari state atau keadaan atau kedudukan, yang dimana transisinya antara state itu kayak gini. Nah, biasanya dia diakhiri sama lingkaran seperti ini. Lalu untuk bahasa formal itu merupakan suatu kumpulan string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin automata, dan jika A adalah alfabet, maka A pangkat N menyatakan himpunan semua string dengan panjang N yang dibentuk dari himpunan A. Bahasa pada alfabet A ini merupakan suatu himpunan bagian dari A. Misal A itu himpunannya ABC. Lalu ada grammar, yang dimana unsur-unsur dari grammar ini yang pertama itu himpunannya berhingga terminal atau T. Terus ada himpunan berhingga non terminal atau N. Terus ada himpunan berhingga aturan produksi atau P, dan simbol awan yang dimana S beranggotakan N. Dilambangkan ini dengan G, dengan isinya itu TNPS, yaitu yang ini tadi. Nah, misal stringnya itu aba-baba, ini diturunkannya bisa jadi A besar B besar A kecil, lalu juga bisa A besar A kecil B kecil A kecil, bisa juga B besar B besar A kecil B kecil A kecil, lalu bisa B besar A kecil B kecil A kecil B kecil A kecil, lalu bisa seperti stringnya sendiri aba-baba. Lalu selanjutnya itu untuk operasi bahasa. Misal kita dapat contoh itu, kita punya dua himpunan A dan B, yang dimana himpunan A itu isinya AAB, AABB, dan ABBAB, dan yang B itu AABB, ABBAB, AABBAB. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita bisa menggunakan intersection atau irisan, yang dimana kalau irisan A dan B itu kita dapat AABB, ABBAB. Nah, ini nih didapat karena uh, di himpunan A itu tidak terdapat di B. Jadi kayak AABB ini kan di oh yang sama, kalau yang irisan tuh yang sama. Kalau kita lihat kan yang di A dan B ini terdapat himpunan yang sama AABB dan ABBAB. Nah, ini kan sama. Lalu yang kedua itu union atau gabungan. Misalnya itu A gabungan B. Nah, ini yang belum ada di salah satu himpunan itu dimasukkan. Jadi kan ini untuk yang A ada AAB, AABB, ABBAB. Nah, untuk yang di B ini kan karena sudah ada dua, jadi dimasukin yang AABBAB aja. Lalu juga ada difference atau selisih A selisih B. Nah, ini yang gak ada, yang beda aja, jadi AAB. Lalu juga ada concatenation atau penyambungan. Ini misalnya kita punya itu A itu himpunannya AAB, yang B-nya itu BAA, BBBA. Nah, kalau misal kita mau lihat yang penyambungan A dan B itu kita
menggabungannya tuh misal jadi AA BAA, jadi ini digabung sama yang ini. Lalu yang selanjutnya itu yang selanjutnya yang AA, terus BBBA yang ini. Lalu dilanjut yang ke sebelah kanannya itu AB BAA, terus AB BBBA. Untuk yang BA juga sama, ini dimulai dari yang BAA digabung sama yang AA, lalu BAA digabung sama yang AB, lalu BBBA digabung sama AA, BBBA digabung sama AB. Lalu selanjutnya itu ada hierarki komsi. Ini ada diagramnya dari hierarki Komsky. uh, yang dimana dia itu terdapat bahasa, mesin automata, batasan aturan produksi dan contohnya. Untuk bahasa yang pertama itu adalah reguler di tipe 3, itu mesin automata yang digunakan itu adalah finite state automata atau FSA. Yang dipakai juga itu deterministic finite automata atau DFA. Terus ada juga non deterministic finite automata atau NFA. Batasan aturan produksinya itu adalah alpha, merupakan sebuah simbol variabel beta maksimal yang memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Contohnya itu adalah A turunannya B. Lalu yang kedua itu adalah context free di tipe kedua. Mesin otomata itu dipakai push down automata atau PDA. Batasan produksinya itu alpha berupa sebuah simbol variabel. Contohnya itu adalah B turunan dari B kecil, C kecil, dan A besar. Lalu ada konteks sensitif itu di tipe 1. Mesin otomata itu linear bounded automata. Batasan aturan produksinya itu mutlak alpha kurang dari sama dengan mutlak beta. Yang dimana contohnya itu adalah ketika B besar turunannya itu bisa A besar, B kecil, C kecil, D kecil. Lalu yang terakhir itu adalah recursively enumerable di tipe 0. Mesin otomata yang digunakan itu adalah mesin Turing dan batasan produksinya itu tidak ada batasan. Contohnya itu bisa A besar, B kecil, C besar, turunannya menjadi A kecil, B kecil, C besar. Lalu contoh selanjutnya itu adalah kita membuktikan bahwa suatu string itu apakah sebuah grammar. Nah, ini contoh yang saya dapat dari YouTube yang diberikan oleh Pak Feby. Apakah grammar S sama dengan 0B atau 1A, A A turunan 0 dan 0S, atau 1AA, B turunan 1 atau 1S atau 00B menghasilkan string 00110101. Nah, ini untuk membuktikannya kita mulai dari sini dulu. Yang pertama itu yang kita tahu dari S turunan ke 0B, itu string yang kita dapat itu 0B. Lalu untuk mencari selanjutnya itu, karena ini kan kita tahu B ya, dapatnya B, jadi kita ngambil dari yang B yang di sini. Kita ngambil yang B. Nah, ini kan kalau B ini untuk mencari 0, ini kita ngambil yang di sini 0BB. Jadi kita masukkan stringnya langsung 00BB, mengambil di sini. Lalu selanjutnya itu kita ketahui bahwa string yang ingin dicari itu 1. Jadi kita ngambil B, tapi kita ngambil yang 1S. Jadi ini kita ngambil B turunan ke 1. Stringnya ini kita nyari stringnya itu kita harus dapetin 1, maka kita ambil 1S tadi, jadi ini ya 1. Lalu jadinya stringnya udah dapat 001B. Lalu selanjutnya itu yang awal tuh kita pakai yang ini dulu, yang B turunan 1. Jadi kalau udah kita dapat kayak gitu, jadinya stringnya 001B. Ini kan tadi ya 00BB, jadi ya 001B. Nah, karena yang dicari selanjutnya itu satu lagi, kita pakai yang 1S. Karena kan selanjutnya dari kalau kita ini di S ini, karena kita bakal nyambung ke S lagi. Nah, ini kan kita nyari 0, jadi bisa dilanjut. Kalau kita lihat ini B 1S turunan 1S, jadi string yang kita dapat itu 0011S. Nah, selanjutnya karena ini S, kita masuk lagi ke S, yang dimana S ini turunannya ke 0B. Stringnya jadinya 00110B. Karena ini B, kita balik lagi ke B.
yang dimana kita disuruh mencari satu. Jadi kita pakai yang 1S lagi, jadi B turunan 1S, stringnya itu jadinya udah dapat 001101S. Karena ini disuruh ke S lagi dan ini ya 0, jadi kita balik lagi ke S. Kita dapat S nya itu turunannya 0B, jadi stringnya dapat 00111010B. Nah ini karena kita disuruh ke B dan dicari yang satu, ini jadi kita balik ke B dan ngambil yang satu lagi, 1S. Jadi ya B turunan 1S itu kita dapat stringnya 00110101. Jadi kalau kita lihat ini udah sesuai dengan string yang di sini, sesuai dengan yang kita dapat penghitungan grammarnya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan pada tugas satu ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.